Mas, intanmu terkenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Halo pemimpin muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman, selamat datang dan kembali di rangkaian puncak acara Lead the Fest tahun 2021. Saya perkenalkan, nama saya Hasna selaku MC pada sore hari ini. Dan seperti yang teman-teman tahu, rangkaian acara Lead the Fest bisa disaksikan melalui Pemimpin ID University dan juga aplikasi video sebagai partner streaming resmi dari Lead the Fest. Jadi ajakin temennya buat ikutan sesi sore hari ini sampai malam ya. Seperti kalau di tahun lalu Lead the Fest mengangkat tema kebangkitan literasi Indonesia, tahun ini Lead the Fest mengajak teman-teman untuk bergotong royong untuk Indonesia. Kenapa kita mengangkat tema gotong royong? Karena kita ingin mengajak teman-teman pemimpin muda sekalian untuk melestarikan nilai gotong royong untuk mendukung upaya menang bersama melalui pandemi COVID-19. Sehingga tema Leading in the New Era diambil sebagai respon atas segala perubahan yang terjadi saat ini dan memaksa kita mau nggak mau untuk menjadi lebih tekun, mengamati, dan belajar untuk beradaptasi. Lead the Fest mengajak segenap elemen bangsa untuk berdiskusi mengenai kepemimpinan di era yang baru. Bukan hanya kepemimpinan untuk menghadapi krisis, tetapi juga kepemimpinan yang relevan di masa yang akan datang. Acara ini merupakan forum dialog lintas generasi dan lintas sektoral, menjadi ruang bagi para pembelajar dan pembelajar kepemimpinan di Indonesia. Rangkaian acara Lead the Fest tahun 2021 didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation, juga dukungan dari rekan media Good News from Indonesia, dan juga kolaborator organisasi yang turut menyukseskan pelaksanaan acara Lead the Fest tahun 2021. Salah satu rangkaian acara Lead the Fest tahun ini, kita berkolaborasi dengan wecare.id untuk penggalangan dana donasi menang bersama. Penggalangan dana ini akan digunakan untuk pengadaan 1000 APD bagi para nakes yang berjuang di garda terdepan. Teman-teman bisa langsung ikutan donasi di link yang di bawah ini ataupun di link yang berada di kolom komentar. Dan teman-teman jangan lupa untuk sesi sore hari ini, jangan lupa untuk ikutan keseruannya dengan membagikan ceritanya, insight-nya ataupun hal menarik pada sore hari ini ke Instagram story teman-teman. Jangan lupa tag di @leadthefest dan @pemimpin.indonesia agar teman-teman menjadi 2 orang yang beruntung untuk mendapatkan merchandise dari Lead the Fest. Mudah banget kan? Jadi langsung ya, nanti langsung screenshot keseruannya dan bagikan di Instagram story-nya masing-masing. Selain itu juga teman-teman akan terdapat sertifikat untuk teman-teman yang mengikuti sesi ini secara full, di mana teman-teman link absen ataupun untuk sertifikatnya bisa teman-teman isi di sesi akhir di waktu mau penutupan dari setiap sesinya. Nanti sesi untuk link absensinya hanya akan dibuka selama 1 jam. Jadi teman-teman nanti bisa langsung diisi setelah
webinar ini berlangsung ya. Oke, seperti yang teman-teman udah pada tahu ya, yang udah aku ceritain juga di awal, kita bakal diskusi tentang media platform yang kreatif pada sore hari ini nih. Nah, kita bakal diskusi dengan tema Creative Media Platform to Promote Leadership Ecosystem in Indonesia. Gimana sih peran media dalam meningkatkan kepemimpinan di Indonesia? Teman-teman pasti udah nggak sabar dan penasaran banget nih. Dan di sore hari ini kita bakal ditemanin untuk diskusinya bersama moderator kita yang pokoknya udah berpengalaman juga nih teman-teman. Nanti kita bakal ditemani oleh moderator kita yaitu Mbak Adinda Asri Pixelina selaku Product Innovation and Development Manager dari Paragon Technology and Innovation. Nah, kebetulan Mbak Pixel ini juga sudah hadir nih di tengah-tengah kita. Mungkin boleh ya kita panggil bareng-bareng. Halo Mbak Pixel. Halo. Halo. Halo Mbak Pixel, sore. Baik ya nih, baik banget. Mbak Pixel gimana? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman semua juga sehat ya. Jadi kita bisa berkarya lebih banyak. Oke, Mbak Pixel, kalau di kondisi pandemi ini kesibukannya apa nih? Kebetulan kan jadi product manager ya. Boleh dong diceritain. Kesibukannya tentu saja WFH. Terus juga sekarang lagi suka belajar bahasa. Itu asik. Asik banget ya. Jadi memanfaatkan waktu luangnya buat belajar. Oke. Nah kebetulan teman-teman udah nggak sabar nih Mbak buat sesi sore ini. Mungkin Mbak Pixel juga udah siap ya Mbak ya? Tentu. Soalnya sesi sore ini tuh bener-bener bagus banget gitu ya. Aku juga sampai kayak, wah ini kayaknya menarik banget buat kita bahas bareng-bareng nih. Gitu Hasna. Oke, kalau gitu kita langsung aja kasih ke Mbak Pixel untuk diskusi tentang Creative Media Platform. Silakan Mbak Pixel. Hai, oke, thank you Hasna. Oke, teman-teman, sebelumnya kenalan dulu lagi, namaku Pixel. Memang unik ya, karena memang ayah aku dulu itu dari dosen informatika dan dia kasih nama Pixel, artinya titik di layar komputer. Ada yang bisa nebak nggak? Kalau nama anak lagi jadinya, nama adik aku siapa? Aku nggak bisa lihat chat nih ya, cuma nama adik aku itu Signal Data. Nah, jadi emang menarik banget nih ya. Jadi teman-teman kalau semoga jadi cepat ingat aku, namaku Pixel. Oke, hari ini bukan tentang Pixel atau Signal Data, hari ini itu tentang acara talk show yang sangat menarik. Yang pertama kita akan membawa pemimpin ID di Lead the Fest 2021 ini pengen membawa kata-kata yang menarik ya, apalagi besok itu udah 17 Agustusan, yaitu gotong royong nih teman-teman. Dan gotong royongnya via apa? Kita sekarang fokusin ke platform media yang ada saat ini gitu ya. Dan di sini udah ada juga pembicara-pembicara yang oke punya, narasumber yang oke punya, dan pasti teman-teman nggak asing lah dengan keduanya gitu ya, apalagi dengan platform-platformnya karena teman-teman pasti juga nge-follow sih ya di Instagramnya masing-masing atau di YouTube-nya masing-masing gitu ya. Nah, sebelum aku ke sana gitu ya, tanpa disadari juga gitu ya, teman-teman ini punya morning routine biasanya. Siapa yang morning routine-nya ini pagi-pagi lihat media, biasanya lihat Twitter atau lihat Instagram. Selain yang dilihat teman-teman, ada nggak sih informasi yang teman-teman lihat? Yakin pasti ada deh. Dan teman-teman biasanya suka ngikutin yang lagi viral hari ini tuh lagi ada apa ya, dan itu tidak lepas dari teman-teman media di sini gitu ya. Nanti kita akan ngobrol lebih panjang, dan pastinya kita akan lebih banyak dapat cerita lagi dari para narasumber di sini. Tanpa berlama-lama, aku akan perkenalkan beberapa narasumber di sini. Pertama ada Mbak Katarina Devi atau dipanggil Mbak Keket sebagai CEO dan co-founder dari Narasi TV. Sudah berpengalaman 20 tahun di bidang jurnalistik dan media dan sudah bergelut di media-media besar Indonesia ya. Jadi udah pernah di RCTI, Metro TV, dan sekarang di Narasi TV gitu ya. Halo Mbak Katarina. Halo, Mbak Pixel. Halo. Oke, nanti kita
Ya, oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Mbak Keket ya. Thank you sudah hadir hari ini. Oke, aku lanjut lagi ke yang kedua adalah ada Mas Ahmad Rusni Nur, sebagai CEO dari Urban Asia dan sudah lebih dari 15 tahun juga menggeluti dunia media dan jurnalistik gitu ya. Sudah pernah mungkin yang pernah dikenal sudah pernah menjadi jurnalistik di detik.com. Begitu juga sudah membuat beberapa startup ya seperti Gika Indonesia juga Rawit Indonesia Digital gitu ya. Mas Ruri, selamat sore. Halo, selamat sore semua. Oh, halo Mas Ruri. Oke, alhamdulillah kita sudah bertiga nih yang ngumpul ya. Oke, tanpa berlama-lama aku langsung tanyakan beberapa pertanyaan ya, karena ini biasanya seorang jurnalis tuh langsung tegas, apa nih yang mau ditanyain gitu ya. Oke, sip. Yang pertama gini nih, karena kan sekarang itu istilahnya tuh perubahan yang cukup sangat transformasional ya. Jadi kayak dulu itu berita itu kita ingatnya nontonnya di TV. Kemudian kalau enggak kita bacanya di koran gitu ya, dan butuh waktu spend 30 sampai 1 jam gitu ya. Namun sekarang dengan adanya media-media baru, cuma hanya dengan 15 detik video gitu ya, dengan 30 second video, terus juga ada tulisan-tulisan yang langsung apa ya istilahnya tuh membuat kita tuh langsung tergugah untuk baca gitu ya. Itu sangat berbeda gitu ya. Media dulu dengan sekarang gitu kan. Boleh diceritain ke teman-teman pemimpin di sini gitu ya, anak-anak muda di sini, baik dari Mbak Keket dan Mas Ruri gitu ya. Sebenarnya ada update baru apa sih dan insight terbaru apa sih di platform berita media masa ini gitu ya. Dan apakah yang sebenarnya teman-teman pemimpin tuh harus tahu gitu ya, terutama kan sekarang itu mungkin ada media-media baru atau ada hal-hal baru yang sebenarnya bisa mereka juga lakukan gitu ya, ketika bukan lagi misalnya mungkin biar tips and triknya deh, biar tahu kalau media masa ini telah berubah gitu ya. Boleh mungkin dari Mbak Keket dulu mungkin. Thank you, Mbak Peksal. Kalau ngomongin media sekarang tuh pasti beda banget ya, jauh berbeda sama dulu gitu. Kita bisa lihat macam-macam dari kacamatanya, dari kacamata platformnya, dari kacamata formatnya, dari kacamata target audiensnya gitu ya. Yang jelas sekarang ini media itu tidak bisa satu arah, gitu. Itu jelas gitu. Dan media itu semua orang bisa jadi media gitu ya. Jadi artinya semua orang bisa jadi content creator, semua orang bisa jadi filmmaker, semua orang bisa jadi media. Dengan seperti itu, maka yang paling bentuk-bentuk yang baru media itu bermunculan, media-media baru bermunculan, kepemilikan media juga macam-macam berbeda-beda, tapi sebenarnya nilainya masih sama gitu. Mereka yang mengusung media dengan nilai-nilai jurnalistik pastinya masih tetap menjadi media yang terpercaya gitu kan. Lalu soal pendekatan misalnya kita cerita lagi gitu, beda lagi gitu misalnya dengan anak muda, pendekatannya jauh berbeda sama media yang sifatnya lebih mass media gitu untuk umum gitu ya. Jadi sebenarnya nggak cukup sih cerita dalam 2 menit gitu ya, tapi yang jelas media sekarang itu jauh berbeda, jauh lebih spesifik. Intinya ada market-market tertentu yang memang mengkonsumsi media-media tertentu, dan dalam hal ini media itu belum tentu media yang dengan lembaga yang besar gitu ya, tapi bisa aja media itu sifatnya orang. Itu sih kalau bisa disimpulkan dalam secara singkat. Mbak Piksa nggak ada suaranya. Suaranya hilang. Mbak Piksa. Sorry. Oke, jadi kita itu juga sebenarnya media ya, bukan hanya lembaga-lembaga besar. Menarik. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusinya. Aku pengen denger juga dari Mas Ruri. Gimana nih Mas Ruri? Kalau melihat update atau insights baru nih terhadap yang namanya media gitu ya sekarang. Tadi sudah di-summarize dengan baik oleh Mbak Keket tadi. Mbak Keket itu lebih senior dari saya, jadi dia udah lebih dulu ngerasain. Sebenarnya media itu sebenarnya cuma platform aja, it's a medium, perantara, di mana tujuannya itu adalah mengantarkan informasi, baik itu dari narasumber yang menjadi sumber utama berita, kemudian ke target audiensnya. It's a matter of journey, the platformnya aja yang berubah. Kalau zaman dulu, medium awal itu mungkin yang bisa kita lihat adalah buku, by text, terus kemudian
bermediamorfosis, kemudian menjadi audio, ada radio, elektronik, terus kemudian TV, kemudian masuk lagi internet. Ya udah, semenjak itu media bisa berkembang begitu cepat, karena dengan adanya internet itu kita bisa menjangkau audiens itu tanpa harus susah-susah kita jangkau, datengin sendiri gitu kan. Sejak era internet itu mulai, bisa dibilang tadi yang tadi Mbak Keket bilang itu, media itu nggak cuma dari perusahaan aja, tapi perorangan pun bisa menjadi media. Tren itu kalau di luar namanya homeless media, di mana tanpa mereka harus memiliki kantor dan hanya bermodalkan sebuah ponsel pintar, mereka itu bisa bikin media sendiri. Mereka bisa menyampaikan informasi, mereka bisa mendeliver message ke para audiensnya mereka. Ya seperti bisa kita lihat kan banyak yang menjadi YouTuber, terus kemudian konten kreator TikTok segala macam. Itu disebutnya kalau di luar negeri itu homeless media. Itu yang membedakan dengan media arus utama yang terikat dengan kaidah jurnalistik di bawah naungan Dewan Pers. Itu yang membedakan sebenarnya. Kemudian dari situ media itu ya banyak banget. Kalau lihat dari datanya Dewan Pers itu ada lebih dari 40.000 yang sifatnya seperti media gitu kan. Dimana ya itu bisa kita lihat sendirilah kalau kita buka YouTube atau Instagram, referensi orang mencari berita itu tidak lagi dari media arus utama, tapi ya gampangnya mungkin kalau Mbak Pixel nyari gosip atau apa gitu, pasti udah tahu kan larinya kemana. Nah itu. Atau misalnya nyari referensi soal teknologi, ya orang larinya kemana. Nggak melulu media arus utama yang kita kenal 10 tahun yang lalu, itu udah berubah semua dari situ. Nah, gimana nantinya itu mungkin nanti menarik kayaknya kita bahas di situ. Kalau dari saya itu aja dulu Mbak. Makasih. Oke, thank you Mas Rory. Dapat banget nih. Jadi memang media itu memang bukan hanya lembaga besar, tapi juga kita perorangan dan sudah sangat mudah ya. Atau tadi ada kata homeless media gitu ya. Itu menarik banget nih. Nah, kalau ngomongin itu ya, ngomongin tentang media lagi, terutama saat ini udah homeless media. Kerasanya gitu ya, ketika sekarang ini kan kita masih pandemi gitu ya, apakah ada perbedaan yang sangat besar gitu ya ketika saat sebelum pandemi dengan pandemi di medianya masing-masing gitu ya, atau sebenarnya ada perubahan-perubahan yang mungkin agak cukup menarik nih buat kita tahu nih, buat teman-teman pemuda tahu. Mungkin boleh dari Mas Rory dulu, mungkin ada nggak sih Mas Rory perubahan-perubahan gitu yang dibuat gitu ya, apalagi ketika COVID ini? Ketika COVID ini di mana semua orang terpaksa untuk melakukan segala sesuatu aktivitas dari rumah, ya karena kan kita terbatas ya. Itu data terakhir yang saya dapat itu ada peningkatan 27 juta pengguna internet baru. Bayangkan. Ya dari sebelumnya 170 juta, sekarang udah hampir 200 juta, 190 juta sekian lah. Di mana angka tersebut bisa kita lihat orang semua lari ke digital. Kayak kita aja sekarang yang harusnya biasanya mungkin bertemu langsung gitu untuk melakukan diskusi, sekarang semuanya bisa menggunakan StreamYard, Zoom atau Google Meet atau apapun lah gitu kan. Itu aja udah peningkatannya signifikan. Kalau data dari Zoom aja itu mereka peningkatannya 4.000%. Kebayang dong. Itu baru dari sisi itu aja ya, interaksi. Kemudian dari sisi penggunaan sosial media, itu juga angkanya luar biasa. Di mana YouTube itu sekarang itu angkanya 170 juta. Terus kemudian diikuti oleh WhatsApp 150 juta, kemudian Instagram 130 juta, Twitter 110 juta, even TikTok yang tahun lalu itu 30 juta, sekarang udah hampir 60 juta lebih lah gitu. Kebayang dong, berarti intinya adalah orang semuanya lari ke digital, di mana mereka nggak cuma sekedar mencari hiburan, mereka mencari informasi. Seperti sekarang ini kan di saat pandemi gini, informasi itu berharga banget. Kita perlu tahu, wah kondisinya seperti apa, perlu dapat update terus. Nah, update itu kan bisa dari macam-macam. Ada yang dari media konvensional
seperti media arus utama gitu yang seperti kita ketahui, tapi juga dari media sosial. Nah, kebanyakan sekarang dari demografi ya, aku ngomongnya dari data aja. Dari 190 juta yang pakai internet itu 70% yang menggunakan itu Gen Y, Gen Z, di mana usianya itu mulai dari 14 tahun sampai 40 tahun. Itu yang mendominasi, hampir 60-70%. Jadi artinya apa? Preferensi mereka dalam mencari informasi itu udah berubah. Dulu mungkin kita di awal era internet mereka bukanya lewat situs. Terus kemudian masuk eranya smartphone, mereka bukanya lewat aplikasi atau melalui mobile apps. Terus kemudian orang nggak lagi nyari ke situ, mereka nyarinya di media sosial. Itulah makanya membuat homeless media itu tumbuh pesat. Di luar negeri itu 6.000%. Apalagi di Indonesia banyak banget gitu. Semua orang berlomba-lomba bikin konten gitu, yang baik itu sifatnya memang memberikan informasi, hiburan, macam-macam gitu. Jadi semuanya larinya ke media sosial, dan yang pakai handphone itu udah banyak banget, udah smartphone-nya itu udah 90%. Jadi apa ya? Arus informasi memang deras banget, dan kembali lagi yang membedakan di situ adalah kredibilitas dari sumber informasi tersebut. Gitu loh Mbak Pixel. Oke. Credibility number one. Ya, Oke. Menarik nih. Aku akan lanjut dulu. Mbak Keket ada sesuatu nih buat memberikan pendapatnya nih buat tadi pertanyaan yang sama juga nih Mbak Keket. Mungkin aku kasih lihat perspektif dari internal organisasi kali ya, karena tadi kan lebih luas gitu. Ya secara organisasi kita kalau sebagai media di pandemi ini harus bertransformasi gila-gilaan sih, gitu kan. Dari mulai bagaimana kita bisa menggather meliput, mendapatkan berita, terus bagaimana kita bisa tetap bekerja dari rumah masing-masing, tapi hasil outputnya tetap seperti sebelum pandemi gitu ya, kualitasnya dijaga gitu ya. Mulai dari hal-hal kecil sampai gimana caranya ngambil gambar, tetap safe gitu ya, tim kita nggak kena COVID gitu ya, tetap selamat gitu, tetap bisa prokes dijaga dan lain-lain. Terus belum lagi gimana event kita bisa dilakukan dari tadinya offline terus jadi online gitu. Jadi memang ini masa-masa yang memang challenging gitu ya, menantang banget. Tapi sebenarnya disitulah kita didorong untuk jauh lebih kreatif dan inovatif sih, gitu. Jadi memang perubahannya terasa banget sih, gitu, Mbak. Okay. Wah, ya Mbak Keket, kebayang banget sih ya. Apalagi sebenarnya jurnalistik itu yang penting adalah turun ke lapangan. Dan gimana turun ke lapangan itu masih tetap safe ya, kayaknya. Verifikasi. Inti dari jurnalistik kan sebenarnya verifikasi ya, gitu. Jadi semua orang bisa upload konten, semua orang bisa bikin apapun gitu ya, menyebarkan informasi apapun. Tapi namanya verifikasi itu kan nilai-nilai jurnalistik yang sebenarnya harus dipenuhi oleh sebuah media sih, gitu. Oke. Wah, thank you banget untuk jawabannya. Oke, nyambung dari pertanyaan yang sebelumnya gitu ya. Sebenarnya gini, kemarin sempat ada yang viral namanya warga bantu warga gitu kan. Itu salah satu yang viral yang dibuat oleh anak muda gitu ya. Salah satu pemimpin di Indonesia lah ya. Kita nyebutnya semua sekarang anak muda pemimpin gitu ya. Nah, karena itu ternyata gotong royongnya itu kerasa banget ya. Jadi media mencoba untuk membuat berita tersebut sehingga berita itu bisa diketahui sama banyak orang, dan teknologi sama pemuda yang telah memberikan sesuatu yang barunya juga, jadi akhirnya tuh ketemu media bisa diviralkan lah, istilahnya seperti itulah ya, kalau zaman sekarang bisa dikatakan seperti itu gitu ya. Nah, jadi aku jadi ingin bertanya nih ya, bagaimana sih cara kita bisa memanfaatkan sektor media ini gitu ya untuk menyebarkan lebih banyak positif, dan untuk kita lebih semangat untuk bergotong royong untuk membawa tadilah pemersatu gitu ya, pemersatu Indonesia gitu ya. Mungkin dari Mbak Keket dulu mungkin boleh. Ya, kekuatan media ya, terutama media-media besar kan bagaimana dia bisa menyampaikan satu informasi sampai ke audiensnya gitu ya. Narasi sebutlah sekarang kalau kita total secara aset itu termasuk channel-channel distribusinya narasi itu total ada 47 juta followers, Mbak, gitu. Dan bayangkan satu informasi yang di-upload atau dipublish oleh narasi itu efeknya tuh bisa seluas itu sih gitu. Jadi memang kalau misalnya kita melihat satu dari perspektif itu, yang menjadi peran media adalah bagaimana
menyampaikan konteks itu, konten itu dengan konteks dan sampai ke audiensnya, dan audiens itu tergerak, benar kan? Tergerak untuk bergerak. Itu kan pentingnya gitu. Jadi bagaimana sih caranya biar audiens kita gitu ya tergerak gitu ya? Ya satu, kontennya pasti harus berkualitas dulu gitu. Tanpa konten berkualitas nggak mungkin itu bisa menggerakkan audiens gitu kan. Dari situ audiens tergerak, bisa aja dia bentuknya macam-macam. Tergerak untuk menyebarkan informasi itu ke orang lain, atau justru tergerak untuk berpartisipasi. Jadi inilah sebenarnya menggagas narasi lahir juga sih. Jadi kita inginnya media itu tidak sekedar menyampaikan informasi, tapi bisa menggerakkan anak muda sebenarnya gitu. Karena apalagi di generasi yang Gen Z ya gitu ya. Jadi mereka itu bukan sekedar mau tahu informasi apa yang terjadi sekarang, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk untuk menjadi bagian dari solusi itu gitu. Tanpa ada media yang memberikan wadah itu gitu, bentuk partisipasi itu nggak akan terjadi sih gitu. Karena itu menurut saya peran media bukan sekedar menjadi penyampai informasi, tapi juga wadah untuk partisipasi, untuk orang bergerak bersama-sama untuk tujuan yang lebih baik. Itu sih yang didorong gitu. Jadi caranya ya adalah lewat konten yang berkualitas. Caranya adalah menggelar mengajak untuk bergerak bersama gitu. Dan ini narasi lakukan ini konsisten sejak awal. Kita bikin beberapa campaign gitu ya. Termasuk warga bantu warga juga salah satunya kolaborasi dengan narasi. Terus kemarin juga kita bikin kawal masa depan untuk membantu ribuan anak yatim gitu yang kehilangan orang tuanya karena COVID gitu ya. Belum beberapa campaign sebelumnya. Dan kita melihat bagaimana anak-anak muda ini sangat antusias untuk berpartisipasi, dan itu tuh yang apa istilahnya membuat kami tuh semakin semangat gitu ya. Media itu kita bisa kok, kita gerak bareng-bareng tuh bisa gitu untuk Indonesia yang lebih baik ya. Terkesan sangat idealis gitu, tapi itu memang benar-benar bisa dilakukan sih Mbak gitu. Iya, setuju banget. Terdengar idealis tapi ternyata sebenarnya itu punya dampak besar. Dan sekarang anak-anak muda tuh pengennya tuh punya dampak ya sebenarnya ya. Asalkan bisa kita berikan wadah gitu ya, dan juga dibawanya ke suatu hal yang positif gitu. Dari Mas Rory sendiri, ada pendapat mengenai hal ini? Ya, saya setuju banget tadi apa yang disampaikan Mbak Keket sebenarnya. Media kembali lagi fungsinya itu memang sebagai medium, jadi wadah, di mana ya kita itu menjadi wadah untuk menyampaikan informasi dan aspirasi sebenarnya. Jadi kembali lagi apa yang keluar dari media itu sebenarnya itu cerminan yang terjadi di masyarakat. Ya, di mana tentunya yang pengen kita lihat sebenarnya berita-berita yang positif. Nah, kembali lagi kalau misalnya kita ingin melihat media itu menampilkan konten-konten yang positif, ya perbanyaklah aktivitas-aktivitas yang seperti dilakukan Batu Warga tadi gitu. Di mana media itu bisa membantu untuk menyampaikan, karena fungsinya media kembali lagi itu medium itu jembatan, di mana kita bisa menjembatani ke semua pihak. Oh mungkin kira-kira dari sini yang bisa membantu itu siapa, nanti kita membantu untuk menghubungi, terus kemudian kita juga membantu mengamplifikasi pesannya, di mana kalau misalnya konten itu memang positif dan itu bisa ditiru oleh banyak tempat lain ya, mungkin itu terjadi di sebuah lokasi gitu. Misalnya di satu titik itu ada kebaikan seperti yang dilakukan Batu Warga itu. Bagaimana kalau konten itu direplikasi di tempat lain? Bisa mencapai ke sana, itu kan perlu medium kan? Medium memang amplifikasi pesan itu. Nah, kalau aku pun di Urban Asia sempat melakukan itu bersama teman-teman dari musisi. Waktu itu pas awal-awal pandemi, mereka nggak bisa manggung, nggak bisa ini. Jadi kita bantu teman-teman musisi itu mencari donasi. Jadi dari musisi untuk musisi, kita turun ke jalan, terus kemudian kita minta bantuan dari pihak kepolisian, dan aksi itu akhirnya bergaung dan kemudian memang pada akhirnya membuat sebuah dampak yang positif. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa dilakukan oleh banyak media sebenarnya. Dan kembali lagi, konten yang seperti itu terjadi karena memang tidak hanya media sendiri, media itu hanya cermin aja. Jadi kembali lagi ke masyarakatnya juga, gitu Mbak Fiksal. Oke, menarik ya. Kalau diambil benang merahnya, kontennya harus berkualitas juga, sehingga ketika diamplifikasi, benar-benar yang bagus-bagus gitu ya, yang kita berikan gitu ya, dan itu faktual gitu ya. Oke, nah
ngomongin nih tadi anak muda. Di sini ada ratusan anak muda yang nonton atau mungkin ribuan bahkan ya yang nonton acara ini gitu ya. Kira-kira nih langkah-langkah untuk anak muda gitu ya untuk memberikan perannya karena kan sekarang kadang-kadang ada yang ngerasa overload terhadap informasi-informasi atau malah justru ngerasa dia juga mendebarkan hoax-hoax, banyaknya berita yang hoax-hoax yang timbul. Gimana nih? Bagusnya nih anak muda gitu ya untuk lebih cerdas, lebih memilih gitu ya informasi-informasi dan gimana juga dia bisa terlibat juga di dalam media ini untuk memberikan ada gotong royong juga ada memersatukan Indonesia gitu untuk lebih baik dengan media kita, platform kita. Mungkin dari Mas Rory dulu. Halo, ya. Kembali lagi tadi menyambung yang sudah saya sampaikan tadi sebenarnya untuk supaya inisiatif-inisiatif yang bersifat positif itu bisa diamplifikasi, ya media dan anak muda itu amat sangat terkait gitu ya. Seperti saya bilang di awal, di mana pembaca media itu sekarang justru kebanyakan dari Gen Y, Gen Z gitu, millennials. Nah, itu pula juga yang menjadi guideline kita. Kita punya slogan millennials guideline sebenarnya Mbak Pixel. Nah, jadi memang fokus kita ke anak muda. Kita memang gencarin banget campaign di anak-anak muda yang ingin membawa pesan positif. Makanya kalau dari aku sih sarannya ya memang supaya anak-anak muda itu bisa memberikan kontribusi melalui media, ya kan? Pertama yang jelas nggak semua anak muda itu bisa punya koneksi langsung ke media mainstream, tapi yang mereka punya itu adalah media sosial. Jadi gunakanlah media sosial kalian itu untuk membuat sesuatu yang positif. Karena gini loh Mbak, biasanya ya kalau sesuatu yang positif dan kemudian menyentuh hati banyak orang, itu amat sangat cepat jadi viral. Di mana itu sebenarnya kemudian ditangkap lagi oleh media mainstream, kembali menjadi viral lagi. Kalau di media itu sebenarnya kuncinya ada dua Mbak, either kita riding the wave atau creating the wave. Nah, dua hal ini yang kemudian menjadi acuan sebenarnya. Nah, kalau anak-anak muda itu memang punya kepedulian untuk membuat suatu hal yang positif, ya bikin aja. Kemudian kemas di sosial medianya kalian, ya. Ajak teman-teman lain yang sepemikiran untuk melakukan hal yang sama. Ada 1.000 orang yang melakukan itu otomatis viral. Karena biasanya gitu, satu kebaikan kemudian diamplifikasi menjadi 1.000 kebaikan, ditambah lagi, ya cuma dari satu itu aja bisa efeknya nasional. Hal-hal seperti itu sebenarnya sih, sesimpel itu. Apalagi kalau sampai narasi udah ikut ngeramein, udah pasti itu viralnya sampai nasional Mbak. Gitu Mbak Pixel. Oke, udah dipanggil nih Mbak Keket. Silakan Mbak Keket langsung. Ini kayak dari sudut kacamata pemudanya ya berarti ya, anak mudanya ya. Sebenarnya tadi kan Mas Wuri kayaknya udah menjelaskan banyak gitu ya. Tapi kalau mulai menambahkan gitu, kalau dari kacamata anak muda, nomor satu yang modalnya itu satu jadi paham dulu gitu ya. Jadi paham dulu. Kalau tanpa jadi paham, satu jangan sebarin informasinya. Jadi kalau misalnya dapat kontennya, kalau belum paham, cari sampai paham dulu gitu ya. Dari situ dia baru bisa bertindak. Apakah itu menyebarkan lagi konten itu gitu ya, bergerak ke arah konten itu, ikut apakah bentuknya partisipasi atau bentuk lain dia membuat konten lanjutan dari situ, dia mengupload di akun sosial medianya untuk memberikan perubahan, membantu orang dan lain-lain gitu. Tapi awalnya jadi paham dulu sih, gitu, menjadi paham dulu gitu. Karena dengan menjadi paham dia tahu persis apa yang harus dilakukan gitu kan. Itu juga kan jadi modal pemimpin nantinya gitu kan. Pemimpin itu kan masalah bagaimana dia bisa mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat, benar kan gitu. Nah, kalau nggak modal jadi paham itu ya dia tidak bisa lakukan apapun. Itu pun dengan berlaku juga dari anak muda gitu ya. Tanpa jadi paham ya menurutku sih tanpa paham dia nggak bisa bergerak apapun gitu. Modalnya dari situ aja dulu menurutku sih gitu. Itu paling simple sih. Tapi dengan bermodalkan jadi paham itu bisa jadi kita berdampak
lebih besar mulai dari lingkungan terkecil kita sampai ke yang lebih besar gitu sih Mbak. Oke. Wah, itu dapat banget tuh. Yang penting tuh paham dulu sebelum kita sebarkan, sebelum kita punya konten itu istilahnya mau kita biasanya disebutnya kan mau di Instastoryin gitu kan kalau zaman sekarang ya, atau mau kita bahas di thread Twitter gitu ya. Itu important banget. Oke. Kritis dan logis sih Mbak sebenarnya. Kritis dan logis. Oke. Kritis dan logis kadang-kadang juga membuat kita juga semakin terasah ya untuk kepemimpinannya, karena seorang pemimpin juga harus kritis dan logis gitu ya. Ya, critical thinking ya. Yes, itu teman-teman. Oke, ada pertanyaan harusnya dari Q&A yang sudah mungkin dari pertanyaan dari teman-teman pemuda juga gitu ya. Ini bisa dibaca di sini. Di era saat ini, di mana semua orang bisa menjadi media, tentu kan akhirnya informasi jadi banyak banget gitu ya. Bagaimana caranya agar konten yang kita buat tuh nggak tenggelam? Wah, biasanya yang viral kadang-kadang yang agak-agak ya gitu ya, mungkin malah lebih viral daripada hal-hal yang sebenarnya pengen kita sampaikan gitu ya, tenggelam gitu ya. Ada sarannya gini buat pemuda gitu ya, dari Mbak Keket dulu, mungkin ada saran nggak sih buat Mas Alfian ini? Satu, kontennya penting nggak gitu, itu nomor satu dulu sih. Penting buat orang lain atau penting buat diri sendiri gitu ya. Nah kalau penting buat orang lain, pastikan itu baru, sesuatu yang sifatnya baru gitu ya, kontekstual, relevan gitu. Di saat itu semua dipenuhi gitu, seharusnya konten itu justru ya semakin di-share sama orang, karena itu penting. Buat saya itu penting, kayaknya buat teman saya juga penting sih, ini kita relevan nih sama kita nih informasinya gitu. Dan ini sesuatu yang baru. Tapi begitu konten itu ya so-so gitu ya, udah ada di mana-mana, terus nggak baru pula gitu, nggak ada yang nggak relevan juga, ya pasti tenggelam sih itu sih. Dan mungkin agak hati-hati dengan bahasa viral ya, kadang-kadang viral itu bisa jadi konten apa namanya clickbait pun gitu, jadi viral, bisa jadi viral gitu. Dan bagaimana kita memilih untuk konten, lebih mementingkan konten penting daripada konten tanda kutip asal viral karena dia kontroversial, skandal dan lain-lain, ya menurutku sih lihat sisi yang satunya justru gitu, karena kita selalu berpikir bahwa konten yang ini tuh penting buat orang lain gitu sih kacamatanya sih. Menurut aku sih itu sih caranya. Penting dulu baru dan lain-lain. Oke, Mbak Keket, thank you. Penting itu adalah kata kuncinya. Kalau misalnya udah biasa aja juga nggak akan bisa nih ya, bakal tenggelam juga, tapi kata penting gitu ya. Yang baru gitu. Iya. Kalau dari Mas Ruri gimana nih Mas Ruri? Ya, yang disampaikan Mbak Keket saya setuju banget, karena itu memang jadi acuan semua media online sih sebenarnya. Penting, kebaruan, relevan, dan berani tampil beda sebenarnya. Kembali lagi, apapun minumannya misalnya, yang kemudian diingat orang apa? Ya, itulah kemasannya sebenarnya. Nah, itu semua faktor itu yang kemudian menentukan. Kemudian kembali lagi target audiensnya itu siapa? Kita harus tahu dulu kita mau menyampaikan informasi itu ke siapa gitu. Jadi itu semua ya kembali ke masing-masing sebenarnya kalau kayak gitu. Oke, berarti empati itu juga penting ya, bahkan untuk hal-hal semua hal gitu ya, termasuk juga ketika kita ingin menyampaikan sesuatu ya pasti harus empati dulu nih. Ini targetnya siapa nih yang bakal kita berikan informasi gitu ya. Oke, menarik banget nih. Kita lanjut ke next Q&A selanjutnya. Oke, ini dari Claudia dari Semarang. Media saat ini bisa menjadi ruang aspirasi buat anak muda untuk terlibat membangun Indonesia daripada harus turun aksi ke jalan. Oh iya, gitu ya. Namun sejauh mana sih awareness anak muda terhadap hal itu gitu ya? Kalau dulu kayaknya mungkin di angkatannya Mas Ruri dan Mbak Keket mungkin ada aksi-aksi berjalan gitu ya, dan seperti itu mungkin ya. Aku jujur juga sempat tahu gitu ya, cuma belum pernah melakukannya gitu ya. Tapi gimana nih pendapatnya terhadap hal ini? Karena mungkin sekarang kayaknya udah apa ya, kan ada istilah mager-mageran atau hobinya rebahan di rumah gitu ya. Bagaimana nih? Mungkin dari Mas Ruri dulu nih.
Kalau zaman dulu itu saya baca sih sebenarnya, saya nggak ngalamin, saya masih muda kok di situ. Orang turun ke jalan itu memberikan aspirasi supaya didengar kan, tujuannya supaya didengar, kemudian ini dari kacamata kami sebagai anak muda, kami ingin perubahan buat Indonesia, turun ke jalan bawa-bawa poster gitu kan, dan dengan jumlah yang sebanyak itu gitu. Ya kalau sekarang ya udah ada internet, ngapain kita turun ke jalan? Kita sampaikan aspirasi kita yang memang benar gitu kan, yang memang sekiranya ya seperti yang saya bilang tadi, yang memang mengkritik tapi membangun ya secara logik, ya sampaikan aja, baik itu dalam bentuk tulisan, foto atau video, kan semua mediumnya udah ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok gitu kan, semua orang bisa bikin konten di situ tanpa harus turun ke jalan, dan itu juga didengar orang kalau memang bagus. Seperti yang kata Mbak Keket lagi, kembali lagi tadi, apakah itu penting, apakah itu baru, apakah relevan, udah itu aja kuncinya. Tuangkan aspirasi kalian ke situ. Ya. Zaman dulu ya misalnya kayak zaman ya pujangga lama ya, mereka ya aspirasi didengar ya karena mereka mediumnya buku. Sekarang mediumnya udah bisa apa aja kok, tinggal berubah platform aja, kontennya mah tetap sama. Gimana bikin semenarik mungkin aja. Udah gitu dari saya. Oke, Mas Rory. Karena kebebasan berpendapat sekarang sudah sangat istilahnya lebih bebas ya. Kalau dulu mungkin ya itu dia, makanya harus sampai turun ke jalan gitu ya. Siap. Kalau dari Mbak Keket sendiri nih, gimana dengan pertanyaan ini? Ya, konten tuh powerful banget gitu ya. Konten tuh powerful, dan saat kita bisa membuat itu dengan baik ya, dan bertanggung jawab tentunya, dan menggunakan platform yang tepat, itu sebenarnya tempat yang baik banget dan tepat banget untuk menjadi ruang aspirasi gitu. Ya kalaupun misalnya belum bisa terpenuhi di sana gitu, sebenarnya gabunglah dengan komunitas-komunitas sebenarnya. Itu kan di situ juga jadi ruang aspirasi ya. Dan menurutku nggak cuma narasi yang punya komunitas di ini ya, di media gitu ya. Di situ kan ada ruang benar-benar bagaimana aspirasi seseorang, jika itu dianggap relevan, tepat, dan penting gitu kan, dapat panggung di situ gitu, mendapatkan panggungnya di media itu gitu. Dan rasanya kalau di saat aspirasi itu sangat istilahnya sangat inspiratif, inovatif, dan baru gitu, dan penting buat banyak orang, kayaknya media nggak akan ragu-ragu kok memberikan panggung itu buat anak muda yang memiliki aspirasi itu sih. Jadi ya sekarang ya di dunia digital ini, bahkan aspirasinya bisa didengar sampai global, nggak ada batasan, nggak kayak kita dulu yang harus panas-panasan bahwa apa istilahnya. Jangan bilang dulu Mbak, saya nggak mau. Ya, jadi ya harus cerdas lah sebenarnya, dan ruang untuk menjadi semakin cerdas dan smart itu sekarang terbuka di mana-mana kok gitu. Iya, betul. Tadi ngomongin komunitas juga kan, di Urban Asia sama di Narasi juga, aku juga pernah lihat di Narasi juga sangat tinggi ya komunitas-komunitas untuk pemuda gitu ya, juga untuk terlibat di dalam media. Sebenarnya teman-teman juga bisa ngikutin tuh ke dalam situ tuh. Ya. Kita ada komunitas pecinta buku, ada komunitas yang content creator, juga komunitas yang lebih umum sifatnya gitu ya. Tapi mereka punya kesempatan untuk benar-benar kayak kontribusi, apakah terlibat dalam acara kita, acaranya Mata Najwa bahkan gitu kan, atau juga dalam event gitu. Jadi memang kita membuka ruang partisipasi itu sih, dan bentuknya ya tadi aspirasinya bisa disampaikan dalam konten, dalam bentuk infografik, banyak caranya gitu. Banyak caranya, nggak harus panas-panasan gitu ya. Sekarang lebih banyak menggunakan kecerdasan, banyak menggunakan pengetahuan. Masker kulit loh panas-panasan. Aduh, ya. Oke, mantap. Masih ada pertanyaan lagi nggak ya dari panitia? Oke, ini ada pertanyaan tambahan nih ya. Ada dari Fazira, dari Bandung nih. Bagaimana cara Urban Asia dan Narasi untuk tetap menjaga integritas dalam penyampaian informasi? Mungkin dari Mbak Keket dulu bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, integritas, kredibilitas itu kunci sih buat media untuk benar-benar bisa bertahan lama gitu. Dan kita media menegakkan prinsip-prinsip jurnalistik gitu, dan
untuk menjaga integritas itu ya pasti memenuhi kaidah jurnalistik gitu. Mulai dari yang tadi udah disampaikan, mulai dari verifikasi, cover both sides, ya semua value-value jurnalistik itu kita terapkan di dalam konten-konten kita supaya kontennya ya bisa menjaga integriti itu sih gitu. Itu kunci banget sih bagaimana kita bisa sustain gitu, bisa bertahan lama dan menjadi media yang memang bisa diandalkan oleh anak muda gitu. Karena kalau kita aja nggak jelas narasumbernya gitu ya, nggak jelas source-nya gitu ya gimana kita punya cita-cita jauh bisa membuat Indonesia yang lebih baik gitu. Modalnya dari konten yang berintegritas dulu sih gitu. Oke, great. Dari Mas Rory mungkin? Ya, saya nambahin dikit aja, udah dijawab semua tadi sama Mbak Keket. Ya. Kuncinya memang benar itu, kredibilitas. Karena apa? Media itu akan tetap sustain, dia bisa bertahan dalam waktu lama. Karena media itu dipercaya. Dimana tentu sebagai perusahaan penerbitan media, pers ya dalam artian di situ, yang dijaga itu adalah kepercayaan pembacanya. Kalau satu aja misalnya nih Mbak Pixel, baca berita terus kemudian, wah itu berita salah gitu. Yeah. Apakah besok mau baca di media itu lagi? Gampangnya gitu aja. Yeah. Media nggak mau ditinggal pembacanya, jelas. Itu yang harus dijaga. Ya. Persaingan media itu ketat sekali, makanya itu yang mesti dijaga banget gitu. Selebihnya ya udah itu aja sih kuncinya. Ya, integritas adalah satu hal yang sangat penting. Ya, setuju banget nih. Dan itu bukan hanya media saja, tapi juga kita sebagai diri sendiri gitu ya. Benar. Kalau kita berbuat baik terus atau kita melakukan punya image yang oke gitu ya, sedikit saja kesalahan mungkin besok akan berubah gitu ya. Iya. Itulah pentingnya menjaga hal tersebut gitu ya. Media itu harus amanah sebenarnya. Karena kan dia penyampai pesan di situ. Ya. Amanah itu istilahnya juga nggak bisa main-main nih, nggak bisa main-main lagi. Oke. Ternyata pertanyaannya juga udah habis gitu ya untuk waktu pertanyaan dari teman-teman pemimpin pemuda di sini. Makasih banget buat pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaannya juga lumayan ya, jadi bisa nambah pengetahuannya teman-teman untuk lebih cerdas lagi, lebih kreatif lagi menggunakan media platform. Mungkin ini terakhir nih ya pertanyaan dari aku nih buat Mas Rory dan juga Mbak Keket gitu ya. Kedepannya nih kira-kira gitu ya, atau mungkin boleh kedepannya dari segi media platformnya Mas Rory dari Urban Asia, tapi boleh juga buat pemudanya nih. Gimana sih biar kita ini tetap relevan, stay relevan dengan dengan perkembangan teknologi, dan kedepannya juga pasti akan ada sesuatu hal yang baru terus gitu ya. Juga dengan media yang ada saat ini gitu ya. Mungkin boleh dari Mas Rory dulu. Tetap relevan ya dengan teknologi. Pertanyaannya menarik sekali. Kalau saya sih ngelihatnya gini, sebagai anak muda ya, apalagi yang anak muda itu semuanya calon pemimpin sebenarnya, karena mereka pasti someday mereka akan menjadi pemimpin, setidaknya di keluarganya mereka jadi pemimpin. Nah, mereka itu tentu harus berpikir kritis, tapi juga harus mengolahnya itu secara logis. Dari situ kembali lagi yang tadi Mbak Keket sampaikan itu, mereka harus paham dulu konteksnya seperti apa, baru kemudian memikirkan kontennya seperti apa. Dan menggunakan media itu hanya sebagai amplifikasi aja, medium untuk menyampaikan ide, gagasan, pemikiran yang tadi dalam bentuk konten. Selebihnya untuk tetap menjadi relevan ya kita harus tahu dong kita mau menyampaikan itu ke siapa. Itu semuanya saling berkaitan. Nah, kalau dari situ sebenarnya barulah konteks pemahaman yang tadi Mbak Keket sampaikan itu akhirnya bisa dimengerti di situ. Gitu. Mbak Pixel. Wow, Mas Rory, dalam juga nih. Aku jadi kayak berpikir, oh iya ya, itu yang paling penting adalah diri kitanya sendiri gitu ya, terhadap
nanti akan ada apa kita nggak tahu lagi gitu ya. Iya. Kemarin kayaknya baru Tren pasti Instagram, akan sekarang berubah udah terus TikTok lah. gitu ya. Ya, Cepet ya, banget loh sekarang. Cepet banget. Saya aja Ya, nggak ya. bisa ngikutin tuh saking cepatnya. Sama. Ini masih Bisa jadi ke berhenti di Instagram. depan itu misalnya mediumnya itu tidak lagi hanya internet, tapi misalnya kita buka kulkas aja kita udah bisa baca berita di situ atau nongol hologram gitu kan. Kita nggak pernah tahu kok. Yes. Sekarang aja udah ada VR, AR segala macam. 10 tahun lagi ya kita nggak tahu tuh udah cepet apa gitu. Yes. Jangan-jangan kita nanti dibisikinnya sama AI gitu ya di sebelah kanan. Bisa. Ini ada informasi ini. Oke. Sip. Mbak Keket gimana nih? Menurut aku sih ya kita harus berpikir dari kacamata apa sih yang nggak bisa digantikan oleh tidak bisa disaingi oleh teknologi gitu ya. Dan kalau buat aku sih itu namanya kreativitas ya. Gitu karena kreativitas itu ibarat menggabungkan isi kepala sama hati gitu. Jadi antara empati sama strategi ide dengan hati gitu. Jadi itu sesuatu yang nggak bisa digantikan oleh mesin sih. At least sampai sekarang ini ya gitu ya, kreativitas itu gitu. Siapa yang bisa menggantikan menyelesaikan konflik di tengah orang gitu, bernegosiasi. Mesin nggak bisa menggantikan itu kok gitu. Ide-ide baru dan lain-lain itu semuanya manusia sih. Dan disitulah kita terutama anak muda itu ya harus mengasah itu sih kemampuan kita untuk benar-benar punya mindset yang kreatif itu karena kreatif itu bukan sekedar skill, itu mindset sih cara kita memandang sesuatu dan melihat sesuatu itu dari kacamata yang berbeda, perspektif yang berbeda dan itu yang tidak bisa disaingi oleh teknologi manapun minimal sampai sekarang gitu ya. Itu sih Mbak kalau kata aku sih. Menurutku sih seperti itu. Wow, keren. Setuju banget. Jadi sesuatu yang kita tambahin ada hatinya, ada sesuatu yang empatinya itu yang sebenarnya belum bisa dilakukan sama yang namanya teknologi. Apalagi teknologi buatan kita ya. Oke, sip. Ini udah disuruh closing statement nih, padahal kita lagi asik-asik ngobrol ya. Nggak kerasa ternyata. Oke, mungkin closing statement dulu dari Mas Rory nih. Terhadap pemuda-pemuda yang ada di sini nih kayaknya ribuan nih yang udah nonton ya. Ini calon pemimpin masa depan semua nih. Seperti yang saya bilang tadi ya. Closing statement saya singkat aja sebenarnya ya. Manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin karena waktu itu nggak akan kembali. Jadi asah skill kalian gitu kan, pemikiran kalian, kreativitas kalian, berpikir kritis, berpikir logis. Karena biar gimana pun siapapun pemimpinnya, dia itu kembali lagi tetap manusia yang harus diingatkan. Jadi, kalaupun nanti kalian jadi pemimpin, kalian pasti nanti akan dikritik. Karena apa? Tidak ada pemimpin yang sempurna. Karena pemimpin itu kembali lagi, pemimpin itu cuma manusia. Dan manusia itu hanya bisa menjadi lebih baik dari versi sebelumnya. Jadi, terus upgrade diri kalian. Jangan malu untuk bertanya karena di era internet ini kalian cari informasi apa aja udah bisa, cari sumber rujukan berita juga banyak, ada Urbanasia, ada Narasi ya, terus baca media kita dari situ ya, hopefully someday ya kalian akan terasah skill kalian dari situ, baik itu secara kognitif atau ya banyak lah gitu kan, itu nanti akan kebentuk dengan sendirinya. Jadi jangan sia-siakan waktu muda kalian sih, karena itu nggak akan kembali lagi. Daripada nyesal kemudian hari gitu kan, mending nyesalnya sekarang gitu kan. Itu aja sih. Terima kasih. Seru banget. Iya. Oke. Mbak Keket, silakan. Nah, setuju banget lah sama Mas Suri ya. Yang jelas sih menurutku sekarang ini kita perlu banget lebih banyak pemimpin-pemimpin baru ya gitu, dan pemimpin-pemimpin yang memang ini lihat kacamata pemimpinnya tuh bukan sekedar pemimpin organisasi, dia CEO, dia siapa gitu ya. Tapi pemimpin itu ya kamu punya pengikut, ya kamu pemimpin sebenarnya gitu. Jika kita punya niat sesuatu atau punya aspirasi tertentu yang kita juga disupport oleh kelompok kita, pengikut tanda kutip ya, pengikut kita itu kamu sudah menjadi pemimpin sebenarnya gitu. Dan melihat dari perspektif itu gitu ya. Semakin kita latihan anak muda dengan cara-cara itu, kita punya aspirasi, kita lakukan, kita gagas, kita gerakan, kita berpartisipasi dalam semua gerakan yang memadai itu, maka nanti semakin banyak pemimpin-pemimpin yang berintegritas gitu ya, berkualitas gitu ya, dan harusnya sih
negara kita jadi lebih baik dengan adanya itu sih. Itu sih kalimat dari aku gitu. Oke, thank you. Dan adanya Urban Asia dan Narasi juga sebagai platform media yang udah sangat, kalau aku lihat sih kreatif banget, mengikuti relevansinya juga oke. Terus juga kedepannya juga banyak banget hal-hal yang ya ingin dibawa gitu ya buat pemuda-pemuda. Jadi juga teman-teman di sini juga bisa ikut terlibat gitu ya. Bahkan dengan hal sekecil membaca dahulu, memastikan, memverifikasi kalau berita-berita tersebut benar, itu adalah suatu hal yang sangat-sangat-sangat bisa memberikan dampak yang lebih besar nantinya gitu ya. Keren banget hari ini, seneng banget gitu ya. Ada satu quotes yang aku tadi juga baru cari-cari di Google gitu ya. If your actions inspire others to dream more, to learn more, to do more, to become more, you are a true leader. Jadi teman-teman mulai dari hal yang kecil aja teman-teman bisa lakukan gitu ya lewat sosial media teman-teman sehingga nanti bisa menginspirasi sekitar gitu ya. Terima kasih buat Mbak Keket, Mas Ruri karena udah diganggu juga nih waktunya ya sore ini dengan ngobrol-ngobrol santai dan asik ini gitu ya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih semuanya. Mbak Teksa, makasih Mas Ruri. Ya, makasih semua, makasih Mbak Keket, makasih Mbak Teksa. Oke, asik banget nih Mbak Pixel diskusinya. Terima kasih banyak ya Mbak Pixel udah memandu sesi pada sore hari ini. Ya, sukses terus Pemimpin ID. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali ya teman-teman sesi tadi sore yang barusan aja kita banyak dapat insight dari Ibu Katarina Davi, dari Bapak Ahmad Rozni Nur, dan dari Mbak Pixel. Semoga teman-teman bisa belajar banyak dan kita memaksimalkan nih platform media kita untuk memanfaatkan untuk membawa dampak dan gotong royong untuk membagikan kebaikan. Jadi jangan cuman upload selfie, tapi kita pakai untuk share hal-hal yang bermanfaat. Nah, pasti teman-teman udah pada nungguin juga sesi selanjutnya. Kita bakal ada webinar yang gak kalah seru nih, yang dimana kita bakal banyak bercerita gimana sih kita bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, gimana kita bisa menginfluence lebih banyak orang lain tanpa harus punya status ataupun jabatan. Pasti teman-teman juga udah nungguin karena kita bakal ada tema webinar yang asik banget di sore hari ini tentang Leading Without Authority, di mana kita akan menghadirkan nih narasumber yang udah kita kenal semuanya ya, mungkin teman-teman juga udah nggak asing dengan Mbak Najwa Shihab, dan juga pada sesi sore hari ini kita bakal dipandu oleh Bapak Darmaji Suraika, yaitu selaku Chief Executive Officer dari Pemimpin.id. Tapi sebelum kita panggil Bapak Aji ataupun Mas Aji aja kali ya aku manggilnya, aku punya pantun nih. Oke, aku izin nyontek ya. Jalan-jalan ke Pondok Ranji. Cakep, tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa naik kereta. Cakep gitu ya. Oke, kita sambut langsung Mas Aji yang akan menjadi moderator kita. Oke, halo selamat sore Mas Aji. Halo Hasna, apa kabar? Baik nih Mas Aji. Sehat nggak Mas Aji? Alhamdulillah sehat. Oke, udah siap ya Mas buat diskusi di sore hari ini? Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita ke Mas Aji sama Mbak Najwa, mungkin boleh dong Kak Aji kasih satu kata tentang maksudnya pemimpin tanpa status atau jabatan itu apa sih Mas Aji? Ya, jadi hari ini kita akan membahas sebenarnya menjadi pemimpin itu kita tidak perlu punya title gitu ya. Jadi pemimpin itu tidak perlu jadi gubernur, wali kota, tidak hanya itu gitu. Nggak harus jadi CEO juga ya? Nggak harus jadi CEO, nggak harus jadi co-founder dan sebagainya gitu ya. Jadi kita masih bisa menjadi pemimpin tanpa title gitu. Nah, hari ini melengkapi diskusi sebelumnya gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita mampu menjadi pemimpin without authority tadi, tanpa title gitu. Oke, wah asik banget nih pastinya Kak Aji. Berarti Kak Aji udah siap ya buat memandu sesi di sore hari ini? Insya Allah. Oke, karena Kak Aji udah siap, mungkin aku langsung kasih aja sesi ini ke Kak Aji buat teman-teman. Jangan lupa share keseruannya di Instagram Story dan
tag Lead the Fest dan juga Pemimpin Indonesia. Silakan Kak Aji. Oke, terima kasih Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pemimpin muda di Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi bersama kami, pemimpin.id, gitu ya. Selamat datang di rumah kami dan terima kasih sudah datang di Lead the Fest. Seperti yang tadi sempat dibahas gitu ya di depan, leading without authority. Saya kira nggak ada judul yang lebih cocok untuk diskusi kita sore hari ini gitu ya. Jadi teman-teman, hari ini itu sudah hari ke-5 Lead the Fest. Jadi Lead the Fest itu adalah festival kepemimpinan